Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha. Pagi-pagi begini sudah berada di laut. Ya, ini background video saya ini adalah background video laut. Tepatnya di pantai Desa Ngembo, Pelengsengan Desa Ngembo. Inilah suasana laut kami di saat situasi air lagi surut. Ya, kalau pagi hari seperti ini airnya surut. Nanti kalau malam airnya pasang kembali. Karena surut, maka saya terjun ke dalam laut, tepatnya di pesisir pantai Desa Ngembo. Untuk apa? Ya, seperti biasa, untuk belajar. Jadi belajar tidak harus di dalam kelas. Ya, belajar di video ternyata tambah mantap, tambah nyaman, tambah menyenangkan, dan cepat masuk di dalam otak kita. Haha. Belajar tentang apa? Ya, seperti biasanya, ialah belajar tentang soal-soal nahwu sorof. Dan ini jadwalnya jatuh pada giliran kelas 4. Maka anak kelas 4 jangan kemana-mana. Ayo terus belajar bersama Pak Guru. Walaupun tidak di kelas, tidak masalah. Belajar di video itu semakin berkualitas. Karena kita bisa sambil apapun, kapanpun, kita bisa tonton videonya di rumah ataupun di luar rumah. Oke. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas dalam video ini ialah kita akan ngebahas tentang tanda-tanda kalimat isim. Apa tanda-tanda kalimat isim? Jadi saya tidak akan mendefinisikan lagi isim karena sudah pernah kita bahas definisinya. Yang intinya kalimat isim itu adalah sama dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris sama dengan noun. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim itu ternyata ada 5. Ada berapa tanda-tandanya? Tanda-tanda kalimat isim itu ada 5 atau sebanyak 5 macam. 5 macam itu apa saja? Nah, ini yang penting untuk kita hafalkan satu demi satu. Jangan sampai anak-anak tidak hafal. Awas lo. Besok kalau ditanya Pak Guru, tanda-tanda kalimat isim ada berapa? Saman harus bisa menjawab. Oh Pak, ada 5. Oke, sebutkan 5 itu apa saja. Nah, ini yang terpenting, anak-anak harus bisa menyebutkan. Oke, sekarang kita sebut di dalam video ini tanda-tanda isim, tanda-tanda kalimat isim ada 5 atau sejumlah 5 macam. Yang pertama adalah bisa berharokat tanwin atau bisa dimasuki harokat tanwin. Jika ada suatu kata lalu kemudian kata tersebut bisa diharokati tanwin, maka berarti kata tersebut adalah termasuk isim. Contohnya seperti ini. Kitabun artinya sebuah kitab. Maka kata kitabun ini adalah isim. Dari mana kita tahu bahwa kitabun itu adalah kalimat isim? Taunya adalah dari harokat tanwin. Bun, kitabun. Ya, harokat tanwin bun itulah yang menandakan bahwa ia adalah isim. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, setiap lafadz yang bisa diharokati tanwin, baik itu un ataupun an ataupun in,
berarti kata yang bersangkutan adalah termasuk isim karena memiliki tandanya. Itulah tanda yang pertama, bisa diharokati tanwin. Tanda yang kedua ialah bisa dimasuki atau didahului oleh huruf al, alif, lam, alif, lam, al yang disebut dengan lam takrif. Al. Kalau ada suatu kata lalu kemudian kata yang bersangkutan bisa dimasuki atau didahului oleh huruf al, maka itu tandanya kalimat isim. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti al kitabu, artinya kitab. Al kitabu, kitab itu. Nah, al kitabu ini adalah kalimat isim. Dari mana kita tahu bahwa Alkitabu itu adalah kalimat isim? Taunya adalah dari tandanya, yaitu tanda ada al yang masuk ke dalamnya atau mendahulunya. Alkitabu. Maka Alkitabu adalah jelas isim karena bisa dimasuki al di awalnya. Oke, mantap. Jika al itu mendahului suatu kata, maka harokat tanwinnya hilang atau berubah menjadi dhamma biasa. Tadi kan kitabun, setelah ada al masuk, al kitabu. Jadi tidak boleh al kitabun, nggak boleh, karena sudah ada al, harokat tanwinnya hilang menjadi harokat dhamma biasa. Al kitabu. Sebaliknya kalau alnya ini hilang, maka harus berbunyi harokat tanwin di akhirnya. Kitabun, nggak boleh kitabu, harus kitabun. Itu sebagai simbol atau lambang kalimat isim. Kalau ada al, tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak ada al. Contohnya kitabun atau al-kitabu. Oke, mantap. Berarti kita sudah menguasai tanda-tanda isim yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu bisa dimasuki harokat tanwin atau bisa menerima harokat tanwin. Yang kedua bisa didahului oleh huruf al. Karena tadi ada 5, berarti kurang 3. Oke, sekarang tanda yang ketiga. Tanda kalimat isim yang ketiga ialah bisa diawali atau bisa didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa sih? Huruf jar itu sama dengan kata tugas atau kata depan lah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Huruf jar itu macam-macam atau banyak. Contohnya misalnya min, artinya dari. Lalu kemudian ila, artinya ke. Lalu kemudian an, artinya juga dari. Lalu kemudian ala, artinya di atas. Lalu kemudian fi, artinya di dalam. Lalu kemudian bi, artinya dengan. Lalu kemudian ka, artinya seperti. Lalu kemudian li, artinya untuk. Nah, ini namanya menguasai. Maka anak-anak juga latihan lah seperti Pak Guru, latihan menguasai huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Ono piro aku mau. Dihitung lagi ya. Min, ila, an, ala,
fi, bi, ka, li. Ya, ada 8. Itu huruf jar yang masuk atau mendahului pada kalimat isim. Jadi kalimat isim itu bisa didahului oleh huruf jar. Artinya hanya isim saja yang bisa didahului oleh huruf jar. Kalimat fi'il tidak bisa. Kalimat huruf juga nggak bisa. Hanya isim yang bisa didahului oleh huruf jar. Contohnya seperti ini. Fil baiti, di dalam rumah. Al baiti, ini kita sebut kalimat isim. Taunya dari mana? Taunya dari tandanya. Ada huruf jar yang mendahulunya. Oh, berarti baiti ini kalimat isim. Karena ada tandanya, ialah huruf jar yang masuk ke dalamnya atau mendahuluinya. Itulah tanda-tanda kalimat isim. Yang nomor 3 ialah bisa dimasuki huruf jar, bisa didahului oleh huruf jar. Oke, sekarang tanda yang keempat. Tanda-tanda kalimat isim yang nomor 4 adalah bisa bere'rab, bisa mengalami perubahan harokat di akhir kata. Perubahan harokat pada akhir kata isim tersebut itu bisa berubah-ubah. Kalau ada kata kemudian harokat akhirnya bisa berubah dari dhamma berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasrah, dari marfu berubah menjadi mansub, berubah menjadi majrur. Oh, berarti dia itu kalimat isim. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang siapa? Zaidun, Zaid. Kemudian berubah ra'aitu Zaidan. Ra'aitu, saya telah melihat siapa? Zaidan, Zaid. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Berubah lagi, misalnya marartu bi Zaidin, saya telah melewati Zaid. Nah, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini namanya berubah harokat akhir, mengalami perubahan i'rab. Mengapa kok dun? Ya karena fa'il, ja'a Zaidun marfu. Lalu ra'aitu Zaidan, kenapa kok dan, kok mansub, kok di fathah? Ya karena maf'ul bih. Lalu kemudian marartu bi Zaidin, kenapa kok din? Ya karena majrur, dijarkan oleh huruf jar bi. Sehingga harokat akhir kata Zaid itu bisa berbunyi atau bisa dibaca dun, bisa dibaca dan, bisa dibaca din. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah kan harokatnya? Mengapa kok berubah? Ya karena mengikuti aturan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Marfu dun karena fa'il, mansub dan karena maf'ul bih, majrur din karena majrur. Maka kata Zaitun ini adalah termasuk kalimat isim. Taunya dari mana? Taunya adalah dari perubahan i'rabnya. Seperti itu. Oke, sudah 4, sekarang tinggal 1. Contoh yang terakhir, contoh yang nomor 5 ialah bisa dimudhofkan. Jadi kata benda atau isim atau kalimat isim itu bisa dimudhofkan, bisa disandarkan kepada kata yang lain. Sedangkan fi'il dan huruf itu tidak bisa.
Hanya isim saja yang bisa disandarkan kepada kata lainnya. Contohnya seperti ini. Kitabut talibi, kitabnya murid. Kitabut talibi, kitab kepunyaan murid. Kitab miliknya murid, kitabnya murid. Kalau dalam bahasa Inggris namanya susunan kepemilikan ya, benda kepemilikan ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabut talibi, kitabu namanya mudhaf, at-talibi namanya mudhaf ilaih. Kitabut talibi, kitabnya murid. Maka kitab ini disebut kalimat isim. Dari mana taunya? Taunya ialah dari tandanya. Tanda yang nomor 5, yaitu bisa dimudhafkan atau bisa disandarkan kepada kata lainnya. Oke, sekali lagi tanda-tanda kalimat isim ada 5. 1, bisa berharokat tanwin. 2, bisa dimasuki atau didahului oleh huruf al. 3, bisa didahului oleh huruf jar. 4, bisa berekrab. Yang kelima, bisa dimudhafkan. Ini secara teori, mantap kan? Nah, sekarang diberi soal. Soalnya seperti ini. Berikut ini adalah tanda-tanda kalimat isim kecuali A. Kecuali A didahului al, didahului oleh huruf al. B, diberi atau berharokat tanwin, berharokat tanwin. C, didahului huruf jar. D, didahului huruf qad. Awas, hati-hati, jangan sampai salah jawab. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda kalimat isim berikut ini adalah kecuali A, menerima huruf al atau didahului huruf al. B, berharokat tanwin. C, didahului huruf jar. D, didahului huruf qad. Mana jawaban yang benar? Sepertinya soalnya ini yang ditanyakan adalah yang dikecualikan ataupun yang salah. Maka jawaban yang harus dipilih adalah jawaban yang C, yaitu didahului huruf qad. Mengapa? Karena huruf qad ini bukan tandanya kalimat isim. Huruf qad itu nanti adalah tandanya kalimat fi'il. Sedangkan pilihan A didahului huruf al, betul. Pilihan B berharokat tanwin, betul. Pilihan yang C didahului huruf jar, juga betul. Jadi dalam soal ini mengecualikan apa yang bukan termasuk tanda kalimat fi'il, jawabannya adalah huruf qad. Seperti itu. Jika anak-anak berikut ini adalah tanda-tanda kalimat isim kecuali, misal saya menjawab kecuali menerima atau diawali oleh huruf al, salah jawaban Anda. Kecuali berharokat tanwin, sama akan salah kalau itu yang dijawab. Kecuali didahului huruf jar, sama juga salah kalau itu yang dijawab. Kan itu jawaban yang benar, karena soalnya mengendaki jawaban yang salah. Maka jawaban yang benar adalah kecuali didahului huruf qad. Kalau itu yang dipilih berarti jawabannya benar, karena soalnya mengendaki jawaban yang salah, yang dikecualikan. Oke, mantap. Saya pikir demikian konten video kelas 4 mengenai tanda-tanda kalimat isim
bersama dengan soal dan jawabannya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid-murid saya, sehingga besok di saat ujian akan mudah menjawab soal seperti ini karena sudah belajar lewat konten video. Mantap, semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, masih bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam.